Oke, halo teman-teman semua, selamat siang. Saat ini kita akan mengikuti ibadah weekly online worship kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Oke, sebagai lagu buka, mari kita menyanyi dari lagu Sion nomor 147, Yesus Harta yang Terindah. Yesus harta yang terindah, hidup dan sukaku, kekuatan diberikannya hingga aku teguh. Dalam duka dihiburnya, dalam lemah dikuatkannya. Ku tahu susah karena Yesus temanku. Yesus harta yang terindah, sahabat yang setia. Aku datang kepadanya dan berkat ku terima. Sinar dan hujan diberinya, tuaianku pun berlimpah. Ku tak bimbang karena Yesus temanku. Yesus harta yang terindah, ku yakin padanya. Aku takkan sangkal dia sahabat setia. Ku ikut dia selamanya, siang malam dijaganya. Ikut dia karena Yesus temanku. Yesus harta yang terindah, yang lain tiada lagi. Aku percaya padanya hingga akhir nanti. Aku hidup bersama dia, hidup yang indah selamanya, hidup kekal karena Yesus temanku. Oke, sebagai doa buka, eh, kami minta Syaini untuk berdoa. Let's pray. Dear God, now we are going to start our worship. Please help us to listen carefully. May Holy Spirit be with us. In Jesus' name, amen. Oke, sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Lovely Siregar.
Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hand he healed the leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a loaf or two of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again, he gave me the greatest gift the world has ever known. Yes, I can be forgiven every time that I repent, and someday he will lift me up to live with him again. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this, of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Terima kasih atas pujian yang telah dibawakan oleh Lavi Siregar. Saat ini kita akan doa kelompok. Silakan join breakout room ya teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Miss Ridley, dipersilakan. Selamat pagi, juga selamat siang semuanya. Terima kasih sudah join untuk weekly online worship kita hari ini. Dan seperti biasa sebelum kita doa kelompok, jika ada yang berulang tahun dalam waktu dekat, kita akan doakan ya. Jadi untuk sekarang kita akan mendoakan teman kita Rebecca, juga papa dari teman kita Arin dan Ariela yang sama-sama berulang tahun pada hari Jumat kemarin ya, hari Jumat minggu lalu. Jadi kita akan doakan dulu, dan untuk mendoakan yang berulang tahun ini, minta kesediaan Pak Pendeta Bambang untuk mendoakan, baru kemudian setelah itu kita akan ke breakout room. Silakan. Mungkin bisa ulangi apa-apa yang perlu didoakan. Kita akan mendoakan Rebecca, anak salah satu siswa, dan Pak Gom-Gom. Saya kirim di chat orang ayah dari Ariana dan Ariela. Sebentar. Oke. Sudah ada di kolom chat.
Dalam keadaan sakit atau Baru berulang tahun hari Jumat kemarin. berulang tahun? Ya. Oke. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, tak putus-putusnya kami mengucap syukur, banyak terima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan kekuatan Tuhan masih berikan. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memohon dan meminta, kami sadari akan kelemahan kami sadari akan keberdosaan kami. Biarlah Tuhan mau ampuni akan dosa-dosa kami, agar ketika kami akan menaikkan permohonan, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Pada saat ini, kami berdoa untuk Rebecca dan Pak Gonggong yang berulang tahun di hari Jumat yang lalu. Biarlah Tuhan akan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan akan menolong mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan akan berkati dan berikan keberhasilan. Bahkan Tuhan akan memberikan umur yang panjang ketika mereka takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan menolong keluarga mereka masing-masing, orang tua mereka, biarlah juga Tuhan akan selalu berkati. Dan sebagaimana di tahun-tahun yang lalu, Tuhan telah menolong dan menyertai, biarlah di tahun yang berjalan ini, hal yang sama bahkan lebih boleh menjadi bagian mereka. Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Ampuni sekali lagi kami orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan sekarang kita akan ke breakout room. Sebentar ya. Karena kita hanya sedikit, jadi sepertinya 3 kelompok saja bisa. Di kelompok yang pertama nanti minta bantuan Nikto untuk bantu temani. Kemudian di room yang kedua, apakah pendeta bisa bantu? Jadi mereka hanya akan diarahkan untuk kasih usulan doa saja. Mereka boleh kirim di chat. Untuk yang kecil-kecil yang mungkin masih sulit ngechat, mereka boleh ditanya saja, mereka akan kasih tahu langsung apa yang mau didoakan, dan bisa dipilih saja kira-kira siapa yang boleh mendoakan 1 atau 2 orang aja yang ditentukan untuk mendoakan. Setelah itu kembali lagi ke main room. Jadi room 2 ada Pak Pendeta dan room 3 nanti dengan Miss. Oke, itu saja. Selamat berdoa dan silakan memilih ke breakout room. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan pelajaran yang akan dibawakan oleh pendeta, kita akan mendengarkan lagu tema dari lagu Sion nomor 123, Ceritakanlah Kisah Yesus.
Oke, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh pendeta, saya akan memperkenalkan pendeta terlebih dahulu. Pendetanya bernama Pendeta Bambang Supeno, mempunyai 1 istri dan 2 anak. Anak yang pertama bernama Jesslyn Supeno, umur 1 tahun, dan anak yang kedua bernama Jovelyn, umur 1 bulan. Di tahun 2018, pendeta pernah melayani di Ratahan Mountain View Academy sebagai guru agama, dan April 2019 sampai April 2022 melayani di Bali Sehat Ministry, dan sekarang melayani di GMAHK Tuyat dan Inobonto, daerah Misi Bolang, Mogondou, Mudinding, dan Gorontalo. Kepada Pendeta Bambang dipersilakan untuk membawakan firman. Terima kasih. Selamat siang dan selamat pagi buat yang lain. Shalom. Shalom. Tuhan, atas berkat Tuhan kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Ya, di sini ada beberapa anak yang saya kenal, yang lain dari CNC, sudah kenal, apalagi untuk Penoya, kita melayani sama-sama di Medan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, kami dapat pahami apa yang baik, kami dapat terapkan dalam hidup kami, apa yang tidak baik, kami dapat jauhkan, bahkan kami dapat tinggalkan. Biarlah Tuhan akan menolong kami semua, agar kami dapat mengerti dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman sekalian, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah harta yang terpendam. Dan ayat tema kita terdapat di dalam Matius 13 ayat 44. Matius 13 ayat 44. Mungkin saya minta Penoya untuk bisa baca di dalam Matius 13 ayat 44, ayat tema kita. Matius berapa, Pendeta? Matius 13 ayat 44. Oke. Matius 13 ayat 44. 44. Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Itu Matius 13 ayat 44. Sebentar. Ya, ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya, terima kasih Penoya, Tuhan memberkati. Jadi di ayat tadi di dalam Matius 13 ayat 44 ada kata ladang di situ. Jadi ladang di sini bisa berarti tanah atau sebidang tanah. Ya, tanah atau sebidang tanah. Pendeta minta maaf tidak bisa share screen dari HP dan laptop pendeta.
karena lagi bermasalah. Jadi semoga bisa memperhatikan pendeta. Ya, mari kita fokus agar dapat mengerti firman Tuhan ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi ada alasan kenapa Yesus menceritakan perumpamaan ini. Mungkin ada alasan ya. Nah, zaman dulu sudah menjadi suatu kebiasaan di mana orang banyak mereka menyembunyikan harta mereka di dalam tanah. Nah, kenapa mereka menyembunyikannya di dalam tanah? Jadi ada alasan mereka menyembunyikannya harta mereka di dalam tanah. Yang pertama, karena sering terjadi pencurian. Ya. Pertama, sering terjadi pencurian. Lalu yang kedua, terjadi perampokan. Banyak orang kalau mau simpan harta mereka pasti di lemari akan ditemukan. Lalu kalaupun mereka dalam perjalanan bisa juga dirampok. Lalu yang ketiga, dikenakan pajak yang tinggi. Jadi banyak orang mereka simpan harta mereka di dalam tanah supaya tidak bayar pajak. Lalu yang keempat, di zaman Yesus banyak tentara yang suka menyerbu dan suka merampas harta. Jadi baik orang-orang yang dalam perjalanan atau yang ada di rumah, ini tentara-tentara di zaman Yesus suka sekali merampas harta. Itulah kenapa mereka menyembunyikan harta mereka di tanah. Ada apa dengan tanah ini? Karena mereka di bawah tanah dianggap sebagai suatu tempat yang aman. Ya, jadi itu harta-harta, mereka punya harta disimpan di tempat yang aman. Nah, teman-teman, tapi ketika mereka menyembunyikan harta mereka di tanah, persembunyian ini sering dilupakan. Dilupakan karena apa? Jadi ada 3 hal yang membuat harta itu dilupakan. Yang pertama karena meninggal dunia. Jadi mereka yang sudah meninggal dunia pasti sudah tidak ingat lagi dengan harta mereka. Lalu ada yang masuk penjara karena sudah hidup di dalam penjara, mungkin sudah hilang harapan, jadi harta yang mereka simpan di dalam tanah mereka lupakan. Lalu yang ketiga, ada di tempat pengasingan. Jadi ada suatu di tempat yang jauh dari kampung mereka, jadi kalau mau balik agak susah, jadi mereka lupakan harta itu. Jadi harta atau kekayaan yang mereka sudah timbun dengan susah payah, ditinggalkan bagi orang-orang yang beruntung menemukannya. Dan itu sebabnya di zaman Yesus sudah biasa orang menemukan harta, baik emas, baik perak, mata uang, dan lain-lain. Nah, teman-teman, diceritakan ada orang yang menyewa tanah itu. Jadi bisa lihat di gambar, jadi ada orang yang menyewa tanah itu untuk dikerjakan. Ketika dia punya lembu atau sapi ini membajak tanah itu bajak itu kena di dalam harta yang terpendam. Jadi harta itu tergali. Nah, orang tersebut melihat, wah, kayaknya ini saya akan dapat untung. Jadi dia sembunyikan lagi harta itu dan dia kembali ke rumahnya. Dan ketika dia kembali ke rumahnya, dia jual semua harta miliknya. Dan ketika dia sudah dapat uang, dia beli tanah itu. Jadi ketika anggota-anggota keluarganya atau tetangga-tetangganya melihat bahwa dia telah menjual semua harta miliknya, mereka berpikir, orang ini sudah tidak waras.
Masa dia mau jual dia punya harta, semua dia punya harta miliknya, dan membeli tanah atau sebidang tanah yang kalau dilihat tidak ada apa-apanya, tidak ada yang spesial. Jadi mereka melihat bahwa tanah itu sudah terlantar, tidak ada yang berharga di tanah itu. Tapi orang yang dia jual dia punya harta itu, orang ini dia tahu apa yang dia perbuat. Jadi ketika dia sudah menjadi dia sudah berhak atas tanah itu, dia mencari di segala tempat, di sudut-sudut dari ladang itu untuk mencari harta yang terpendam. Jadi teman-teman yang kekasih, ini merupakan perumpamaan yang menggambarkan betapa bernilainya harta surga dan usaha yang harus dibuat untuk mencari harta itu. Nah, bayangkan orang ini yang menemukan harta itu, dia rela menjual segala miliknya dan dia siap bekerja untuk mencari harta yang tersembunyi itu. Nah, teman-teman, ladang, kalau saudara teman-teman melihat ada gambar ladang di situ. Nah, ladang atau tanah itu arti rohaninya adalah Alkitab. Jadi ladang atau tanah itu arti rohaninya adalah Alkitab. Dan harta yang terpendam atau harta yang tersembunyi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Adalah isi dari Alkitab. Nah, masing-masing kita sudah punya Alkitab, ya. Kalau mungkin yang agama yang lain punya Al-Quran atau kitab suci yang lainnya. Ya, tapi kalau orang Kristen pasti kita masing-masing sudah punya Alkitab. Tapi kita sering melupakan harta itu. Nah, kenapa kita sering melupakan harta itu? Karena kita sudah mati rohani. Ya, karena sudah mati rohani, kita tidak mencari lagi harta yang terpendam itu. Atau kita berada dalam penjara dosa. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, senang dengan hal-hal yang duniawi. Sehingga sudah melupakan akan harta yang terpendam. Atau yang ketiga, kita berada di tempat pengasingan. Ya, kalau di pendeta di daerah sini mayoritas adalah Muslim. Jadi karena mungkin sudah ada di tempat di daerah Muslim, sudah tidak lagi mencari harta yang terpendam, sudah tidak lagi membaca akan Alkitab atau kitab suci. Nah, teman-teman, jangan sampai kita sama dengan seperti keluarga dari orang yang menjual harta, atau sama dengan tetangga-tetangganya yang tidak melihat ladang atau tanah atau Alkitab itu sebagai sesuatu yang tidak ada apa-apa, tidak ada yang spesial, tidak ada sesuatu yang berharga. Jadi teman-teman yang kekasih, ada satu panggilan buat kita saat ini. Mari kita memposisikan diri kita sebagai orang yang mendapatkan harta yang terpendam itu. Jadi pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil ialah mari posisikan diri kita sama dengan orang yang mendapatkan harta yang terpendam. Agar kita dapat melihat bahwa firman itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, firman itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat indah, dan lebih mahal dari harta yang duniawi. Nah, teman-teman, dikatakan bahwa harta yang terpendam atau yang tersembunyi itu
Dikatakan bahwa harta itu terpendam atau tersembunyi. Menjadi pertanyaan, apakah Tuhan mau firman-Nya tersembunyi? Apakah Tuhan mau firman-Nya tersembunyi? Tidak, ya. Allah tidak pernah menyembunyikan akan kebenaran-kebenarannya. Lalu pertanyaan, lalu siapa yang menyembunyikan? Yang menyembunyikan ialah saya dan saudara-saudara atau teman-teman. Atau kita manusia. Nah, pertanyaan, bagaimana kita menyembunyikan harta itu atau firman Tuhan itu? Bagaimana? Yang pertama, ketika saya menganggap diri sendiri bijak. Ya, ketika saya menganggap diri sendiri bijak, saya sedang menyembunyikan harta itu. Ya, Alkitab diinspirasikan dari Tuhan. Dan ketika saya menganggap diri saya bijak dari firman Tuhan, saya sedang menyembunyikan harta itu. Yang kedua, ajaran manusia itu banyak yang benar, tapi menurut manusia. Belum tentu benar menurut Alkitab. Dan ketika saya lebih mengangkat ajaran-ajaran itu, saya sedang menyembunyikan harta itu. Dan yang ketiga, ketika saya tidak percaya kepada Tuhan. Jadi sering kita sebagai manusia berdoa kepada Tuhan, mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika Tuhan kasih sesuai kehendak Tuhan, kita tidak terima. Nah, di sini kita sedang menyembunyikan harta itu. Dan yang keempat, saya lebih mengutamakan pendapat-pendapat saya. Jadi, ketika saya lebih mengutamakan pendapat-pendapat saya daripada firman Tuhan, saya sedang menyembunyikan akan harta itu. Dan yang kelima, ketika saya lebih mementingkan kekayaan dunia demi kehormatan diri sendiri. Dan yang keenam, saya lebih mementingkan tuntutan-tuntutan tradisi daripada tuntutan-tuntutan Allah. Jadi dari keenam hal ini yang sederhana, jika kita melakukan keenam hal ini, saya dan teman-teman sedang menyembunyikan akan harta yang terpendam itu. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu baginya adalah sesuatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi untuk dapat mengerti akan Alkitab, akan isi Alkitab, itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus supaya dapat menuntun kita, memimpin kita untuk dapat memahami akan Alkitab. Jadi pelajaran yang kedua ialah jangan menyembunyikan harta itu dengan cara memfokuskan pikiran kepada hal-hal dunia. Tapi mari kita fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang rohani. Nah, pendeta pernah cari harga emas, ya, harga emas. Waktu itu pendeta cari di internet di kompas.com. Jadi pendeta cari pada 5 Oktober 2021. Nah, kalau kandungan emasnya 99,99%, kalau dia 1 gram, harganya 942.000. Banyak sekali.
Ya, itu cuma 1 gram. Bagaimana dengan 50 gram? Kalau emas kita dapat 50 gram, harganya 45.600.000 rupiah. Udah dapat motor berapa buah ini, ya. Kalau kita dapat emas 100 gram, dia punya harga 91.114.000 rupiah, ya, juta rupiah. Dan kalau kita dapat 1000 gram atau 1 kilo, ada sekitar 909.544 juta rupiah. Jadi banyak sekali. Itu sebabnya pendeta ketika kerja di daerah sini, ada satu daerah atau wilayah namanya wilayah Dumoga. Jadi itu memang banyak emas, tambang emas. Jadi banyak sekali orang berbondong-bondong untuk mencari emas. Tapi seringkali mereka lupa bahwa ada harta yang terpendam, yaitu Alkitab, yang boleh membawa kita kepada hidup yang abadi atau hidup yang kekal. Nah, teman-teman, itu sebabnya Yesus, Juru Selamat, dia melihat bahwa manusia ini sudah hanyut dalam kesibukan mencari keuntungan duniawi. Akhirnya, karena sibuk mencari keuntungan duniawi, mereka kehilangan pandangan terhadap perkara-perkara yang abadi. Itu sebabnya Yesus, anak Allah, dia punya kekuasaan di surga, dia punya kekuasaan di bumi, dia datang menjelma menjadi manusia, dan dia berusaha untuk mematahkan nafsu akan cinta uang. Jadi banyak juga orang-orang yang meninggalkan harta mereka, mereka masuk dalam pelayanan. Mereka masuk misioneri atau masuk dalam satu ministry dan mereka melayani supaya untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa dan untuk diselamatkan. Nah, teman-teman, jadi Yesus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, kalaupun pendeta punya banyak harta, punya seluruh dunia, tapi kalau kehilangan nyawa, tidak ada apa-apanya. Nah, itu sebabnya Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia mau kita mengalihkan pikiran kita kepada hal yang kekal. Jadi, nilai hidup kekal lebih di atas emas, lebih di atas perak, lebih dari harta-harta yang lain. Dan bahkan kekayaan dari pertambangan di dunia ini tidak dapat menyamainya. Jadi kalau pendeta punya freeport di sana yang punya tambang emas yang begitu banyak, walaupun punya itu, tetapi nilai hidup kekal itu lebih dari emas, lebih dari harta yang lain di dunia ini. Nah, jadi pelajaran yang ketiga ialah harta rohani lebih berharga, lebih mulia, lebih indah, lebih tinggi dari semua harta duniawi. Hanya orang-orang yang telah hidup oleh Roh Kudus yang akan melihat bahwa harta atau firman Tuhan itu lebih bernilai dari harta duniawi. Jadi sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang kita bawakan, yang pertama ialah mari posisikan diri kita sama dengan orang yang menemukan harta yang terpendam itu. Jadi ketika dia sudah merasa dapat harta yang terpendam, Alkitab, dia belajar, dia dapat hal-hal yang baru, dia bisa tinggalkan hal-hal yang duniawi. Dan mari yang kedua,
Mari kita lebih banyak fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang rohani, ya. Karena hal-hal rohani itu adalah harta yang sangat berharga. Dan yang ketiga ialah hanya orang-orang yang telah hidup oleh Roh Kudus yang akan melihat bahwa harta firman Tuhan itu lebih bernilai dari harta duniawi. Karena harta rohani firman Tuhan itu lebih indah, lebih mulia, lebih tinggi dari harta duniawi. Jadi biarlah firman Tuhan yang singkat ini dari pelajaran harta yang terpendam boleh menolong kita untuk lebih lagi membaca akan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya membaca, kita praktekkan dan kita renungkan agar boleh menjadi bekal di kemudian hari. Pendeta bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas renungan yang sudah dibawakan oleh pendeta. Saat ini kita akan doa tutup yang akan dipimpin oleh pendeta. Oleh saya? Ya, oleh pendeta Bambang. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan telah menyertai kami di acara ini dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Kami telah menyanyi, kami telah berdoa, telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami lakukan boleh menjadi berkat bagi kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan akan memberkati semua yang telah hadir, bahkan yang belum sempat hadir. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati masa depan mereka. Dalam pendidikan mereka, Tuhan akan selalu sertai, diberikan roh untuk belajar, agar mereka dapat belajar dengan baik. Tuhan akan beri daya ingat yang kuat, sehingga mereka boleh mempunyai daya ingat yang kuat untuk bisa menghafal, mempelajari, merenungkan akan apa yang mereka dapatkan, yang boleh menjadi bekal untuk masa depan mereka. Berkati orang tua mereka yang selalu mensupport mereka, diberikanlah hikmat kebijaksanaan agar dapat mendidik anak-anak dengan baik. Bahkan dapat saling kerjasama dengan guru-guru yang ada, sehingga anak-anak ini boleh dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Mereka boleh selalu dididik dalam kebenaran, dan bahkan di kemudian hari, mereka boleh menjadi terang dan saksi dimanapun mereka berada, menjadi alat Tuhan untuk membawakan kabar yang terang, untuk menyampaikan harta yang terpendam kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Terima kasih, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah juga Tuhan akan sertai, menjauhkan dari segala bahaya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mungkin ada pengumuman dari Miss Ridley, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Nikto sudah jadi MC untuk ibadah hari ini. Terima kasih banyak untuk Pendeta Bambang. Mana yang mau bersyukur untuk firman-Nya? Coba mana mau raise hand atau mau kasih reaction-nya. Oh, puji Tuhan. Kita bersyukur dengan firman yang kita dengar ya. Nah, sebelum kita foto bersama, Miss mau coba lihat mana-mana siapa aja yang masih ingat apa tadi intinya. Jadi harta yang terpendam itu diumpamakan seperti apa? Surga. Seperti surga. Dari mana kita tahu? Atau ada jawaban yang lain? Apa itu harta terpendam tadi?
Siapa yang mau jawab? Surga dari Alkitab. Dari Alkitab, ya, harta yang terpendam adalah firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Nah, siapa yang buat dia jadi terpendam? Kenapa jadi terpendam firman Tuhan ini? Ada beberapa alasan tadi, pendeta ada kasih beberapa alasan. Yang ingat satu aja alasannya kenapa bisa harta ini jadi tersembunyi. Karena dosa bukan, Miss? Ya, karena menyimpan dosa, ya. Ada lagi? Dari yang kakak-kakak nih, ada kakak Venoya, ada Samaim, ada kakak Kenneth, kakak Nikto, kakak Flynn. Apa kira-kira alasan lain lagi yang bisa bikin harta ini tersembunyi? Gara-gara manusia bukan, Miss? Ya, manusianya kenapa? Sudah. Karena tidak menurut kepada Tuhan. Ya, tidak menurut kepada Tuhan berarti tadi ya, kalau diumpamakan sudah mati rohani, berarti sudah tidak mau ikut kehendak Tuhan, dia ikut hatinya aja ya. Jadi secara rohani dia sudah mati, nggak mau menurut. Akhirnya harta itu jadi dilupakan ya. Kemudian bisa juga karena dia masih jaga dosa-dosanya. Jadi kalau mau baca firman Tuhan, jangan pakai pikiran sendiri ya. Kita perlu minta tuntunan Tuhan. Dan mana pendetanya? Terkeluar ya. Kita belum sempat foto bersama. Jadi semoga yang sudah hadir. Miss. Masih Hah? ada pendetanya. Kenapa? Masih ada Oh, pendetanya. sorry tadi. Oke, saya kira dia terkeluar. Oke, puji Tuhan. Jadi kiranya semuanya masih bisa ingat dan Roh Kudus akan ingatkan apa yang sudah kita dengarkan hari ini. Nah, teman-teman yang belum membuka kamera, boleh buka kameranya, kita mau foto bersama. Jangan sampai kalian lihat jamnya mama papa, jangan dikubur ya. Ya, ingat ya. Jangan lihat, ih kok ini berharga nih handphonenya mama juga dikubur, jangan. Nanti dimarah. Oke. Casey, LJ, mari kita foto bersama. Oh, udah siap banget nih adeknya Diola. Senyum. 1, 2, 3. Caleb-nya lagi nggak ngeliat di sini. Lagi ya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Sebentar. Oke, Caleb. Oh, mungkin jaringannya yang terputus ya. Oke, sekali lagi 1, 2. Oh, tunggu, bentar. Caleb lagi buka. Oke. 1, 2. Sabar ya. 2, 2. Rebecca Dev siap. 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Dan sampai jumpa lagi hari Senin depan. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Terima kasih pendeta. Arigato. Bye-bye. Thank you, sir. Terima kasih semuanya. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. Welcome. Kamu bilang harus. Tapi kalau cuma Venoya udah live ya? Iya, Miss and Meeting ya. Tuhan berkati.